Dalam arena perpolitikan Indonesia pasca reformasi, nama Megawati Soekarnoputri mengisi ingatan publik dengan kendaraan politik bentukannya, PDI Perjuangan. Namun belum banyak yang tahu sepak terjang sang ketua umum banteng moncong putih ini di era Orde Baru. Era yang dikenal sangat represif dan keras, apalagi terhadap oposisi. Megawati Soekarnoputri adalah perempuan pertama yang menjadi pucuk pimpinan organisasi politik di zaman Orde Baru, Partai Demokrasi Indonesia. Tentu, dalam percaturan politik Indonesia sejak masa kemerdekaan 1945, ini merupakan fenomena baru dan menarik untuk diulas. Sebenarnya tampilnya Megawati di panggung politik Indonesia merupakan kebetulan sejarah. Artinya, hal itu tidak bisa dilepaskan dari skenario politik Orde Baru di bawah pimpinan rezim Soeharto yang berakhir blunder. Pada Kongres keempat PDI di Medan tahun 1993, pemerintahan Orde Baru memaksakan kehendaknya. Suryadi yang sebelumnya menjadi anak manis Orde Baru dalam memimpin PDI dinilai telah membangkang karena terlalu keras mengkritik dan mengambil kebijakan berlawanan dengan Orde Baru. Suryadi yang saat itu didukung mayoritas peserta Kongres untuk memimpin PDI periode berikutnya ditolak pemerintah. PDI pun terpecah. Kelompok DPP PDI Peralihan yang dipimpin Ahmad Subagio menentang Suryadi sebagai ketua umum PDI. Kongres yang berlangsung tanggal 21 hingga tanggal 25 Juli 1993 itu pun berakhir ricuh. Akhirnya, dibentuklah DPP PDI Karateker yang dipimpin Latif Pujo Sakti, Ketua PDI Jawa Timur. Ketua DPP PDI Karateker ini mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB di Surabaya. Di antara Kongres Medan yang ricuh dan pelaksanaan KLB itulah nama Megawati muncul. 2 pekan menjelang pelaksanaan KLB, sesuai keputusan rapat, Ketua PDI Solo Makyo Sumario menghubungi Megawati untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PDI. Dan sejak saat itu, dukungan terhadapnya terus mengalir. Nama Megawati tak terbendung. Bersamaan terus mengalirnya dukungan, tidak sedikit orang yang meragukan kemampuannya. Sebab putri kedua proklamator kemerdekaan Indonesia ini dinilai belum cukup berpengalaman dalam berpolitik. Dia baru bergabung dengan PDI pada 1986, itu pun atas ajakan Suryadi. Bergabungnya Megawati ke PDI ini sebenarnya melanggar kesepakatan keluarga. Pada 1982, keluarga besar Bung Karno bersepakat untuk tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Alasannya, mereka ingin berdiri di atas semua golongan, seperti yang dipesankan oleh ayahnya, Soekarno. Namun, langkah Megawati ini diikuti adiknya, Guruh Soekarno Putra. Kehadiran Megawati dan Guruh terbukti mampu memperkuat dan menjadi daya tarik PDI kala itu. Pada saat awal bergabung, Megawati ditunjuk sebagai salah seorang wakil ketua PDI DKI Jakarta. Peran Megawati belum cukup besar waktu itu. Namun, saat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama Guruh pada pemilihan umum 1987, nama Megawati mampu menyedot massa. Perolehan suara PDI meningkat tajam. Pada pemilu 1982, PDI hanya memperoleh 24 kursi. Begitu Megawati dan Guruh bergabung dan tercatat sebagai calon anggota DPR, pada pemilu 1987 PDI mampu meraih 40 kursi, dan pada pemilu 1992 PDI mencatat prestasi gemilang karena mampu menambah jumlah kursi hingga 56. Namun tampaknya hanya penambahan suara itulah peran penting Megawati sejak bergabung PDI hingga 1993. Selama itu pula, sebenarnya peran politik Guruh lebih tampak menonjol ketimbang Megawati. Karena Guruh terlihat lebih aktif hingga pernah mencalonkan diri sebagai presiden di saat Soeharto masih berada di puncak kekuasaan. Hal yang belakangan juga sebenarnya dilakukan Megawati. Sedangkan Megawati, suaranya nyaris tak terdengar sebagai wakil rakyat di DPR.
Bahkan selama menjadi anggota DPR, Megawati tak pernah mencatatkan prestasi. Dia malah sering mangkir dari tugas. Berdasarkan catatan sejarah, perjalanan politiknya yang sangat minim itulah Megawati diragukan kemampuannya untuk memimpin PDI. Satu dari 3 partai politik semasa Orde Baru yang penuh konflik sejak awal. Namun dugaan banyak orang bahwa dia hanyalah seorang ibu rumah tangga ternyata meleset. Dan Megawati sendiri juga menolak dikatakan buta politik. Apa orang yang tidak punya pengalaman di organisasi berarti mesti goblok? Apa saya ini dianggap begitu rupa hingga tak ada yang baik? Mari kita lihat kenyataannya, ucap Megawati kala itu. Dan waktu akhirnya memang membuktikan bahwa Mega tidak segoblok yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang lupa bahwa keluguan, kekeras kepalaan, dan sikapnya yang cenderung tidak banyak omong justru menjadi salah satu kekuatan dan kelebihannya. Dan banyak orang juga alpa bahwa Mega sebenarnya tipe manusia yang jeli dalam membaca dan memanfaatkan situasi, serta lihai dalam memainkan kartu-kartu kunci dalam berpolitik. Sejarah perjalanannya mulai dari KLB PDI Desember 1993 di Surabaya hingga Kongres kelima PDI Perjuangan bulan Oktober 1998 di Bali menunjukkan siapa sosok Mega sebenarnya. Saat berlangsung Kongres keempat di Medan pada 1993 misalnya, sebenarnya nama Mega belum muncul sebagai kandidat ketua umum PDI. Namun saat ketua PDI Solo Makio Sumario menghubungi dan mencalonkannya, Mega langsung menyusun kekuatan dan strategi. Dia segera membentuk tim sukses setelah dukungan terus mengalir. Tidak sembarang orang dipilih sebagai tim sukses. Hanya orang-orang dekat dan kepercayaannya yang masuk tim ini. Mereka adalah Taufik Kemas, suaminya sendiri, Aberson Marle Sihalho, Suparlan, Mangara Siahaan, Sopan Sopian, dan Panda Nababan. Yang menarik, sepekan menjelang KLB digelar, Mega sudah menabuh genderang perang urat syaraf. Di Hotel Indonesia Jakarta, dalam sebuah acara yang meriah, Mega meluncurkan buku berjudul Bendera Sudah Saya Kibarkan. Buku tipis ini berisi program-program politik dan ekonomi Mega jika terpilih sebagai orang nomor 1 di PDI. Dalam wacana perpolitikan Indonesia selama rezim Orde Baru berkuasa, adu program kandidat ketua partai politik baik di lingkungan PDI, P3 maupun di golongan karya belum menjadi sebuah tradisi. Sebab dalam sejarahnya, penguasalah yang justru memiliki kekuatan menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin sebuah partai politik. Maka para pemimpin partai politik adalah mereka yang bisa dijadikan boneka atau dikendalikan oleh penguasa. Karena itu, substansi buku Bendera Sudah Saya Kibarkan tidak penting benar dalam konteks perebutan posisi puncak di PDI. Dan tampaknya memang bukan itu tujuan utama Megawati. Dia tahu persis, sejak kongres di Medan yang ricuh dan akhirnya buntu itu, orang-orang PDI kesulitan mencari figur yang tepat untuk memimpin partai. Suryadi yang dalam kepemimpinan periode sebelumnya berhasil menjalankan program-program partai ditolak penguasa. Sedangkan tokoh-tokoh lain terutama kelompok DPP PDI Peralihan yang dipimpin Ahmad Subagio dinilai sebagai kepanjangan tangan kepentingan penguasa. Situasi seperti inilah yang dimanfaatkan Mega dan orang-orang yang pertama kali menjagokannya. Peluncuran buku tersebut setidaknya memiliki 3 sasaran. Pertama, untuk mengukur peta kekuatan seberapa besar kira-kira dukungan yang bakal dia peroleh. Kedua, untuk menyosialisasikan bahwa PDI masih memiliki tokoh alternatif yang siap menjalankan roda organisasi partai menuju cita-cita yang ingin dicapai. Dan ketiga, untuk mengetahui reaksi penguasa atas pencalonan dirinya. Ketiga hal tersebut merupakan titik masuk dari strategi untuk menggolkan Megawati dalam KLB di Surabaya. Megawati berhasil dalam 2 sasaran yang pertama, namun tidak untuk sasaran yang ketiga. Begitu Megawati mengumumkan bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai ketua partai, dukungan memang terus mengalir tak terbendung. Secara bergelombang, massa PDI dari berbagai daerah terus berdatangan ke rumahnya di Jalan Kebagusan 4, Jakarta Selatan untuk menyampaikan dukungan.
Dukungan massa juga disampaikan melalui surat dan telepon. Massa pun percaya PDI masih memiliki tokoh alternatif yang bisa memajukan partai. Harapan hampir semua massa PDI akhirnya tertumpu di pundak Megawati. Namun kenyataan itulah yang tidak dikehendaki, dan karena itu penguasa memberi reaksi negatif. Seperti lazimnya, rezim Orde Baru cenderung tidak menyukai tokoh-tokoh yang lahir dari bawah dan memperoleh dukungan penuh arus bawah. Karena tokoh seperti ini biasanya lebih sulit dikooptasi. Karena itu sejak dini langkah Megawati terus dijegal. Berbagai upaya dilakukan agar Mega tidak terpilih sebagai ketua partai dalam KLB Surabaya. Hal itu tampak nyata dalam KLB yang digelar pada 2-6 Desember 1993. Meskipun mayoritas peserta KLB menghendaki sistem pemilihan langsung atau voting, DPP Caretaker sebagai pelaksana KLB memaksakan kehendaknya dengan sistem formatur. Sebab jelas jika menggunakan voting pasti Mega akan terpilih secara aklamasi. Sementara itu karena tekanan penguasa, DPP Caretaker menghendaki Mega tersingkir, dan satu-satunya jalan untuk mendepak Megawati, ketua partai harus dipilih melalui formatur. Megawati bukannya tidak tahu bahwa langkahnya akan dijegal dan kelompok pendukungnya terus ditekan penguasa. Dia tampak sangat menyadari adanya persekongkolan politik dan tahu persis apa yang harus dilakukannya. Dari langkah-langkah yang diambil juga terlihat bahwa Mega mengenal dengan baik kondisi kejiwaan massa PDI atau pendukungnya. Untuk menjaga agar semangat pendukungnya tidak mengendur oleh tekanan penguasa, misalnya dia mengutip salah satu puisi pujangga India, Swarni Vivekananda. Sudah cukup lama kita menangis. Jangan menangis lagi. Tegakkan mukamu menjadi manusia sejati untuk menegakkan kebenaran. Puisi itu dibaca Mega saat perdebatan penentuan sistem pemilihan ketua partai meruncing. Mayoritas peserta menginginkan voting. Namun DPP Caretaker sebagai pelaksana KLB memaksakan kehendaknya dengan sistem formatur. Pesan-pesan moral puisi tersebut mampu memperkokoh tekad massa pendukung Mega, sehingga mereka yang memang selama rezim Orde Baru berkuasa menjadi kelompok yang terus ditekan ini bergeming atas sikapnya mendukung Mega. Dan Mega pun terus berupaya menjaga konsistensi kohesi kejiwaan kelompok pendukungnya. Ini terlihat saat jalannya KLB yang sengaja dimacetkan DPP Caretaker. Pada hari terakhir KLB, tidak ada satupun anggota DPP Caretaker yang muncul. Nasib KLB menjadi tidak jelas. Saat itulah, seluruh DPD PDI atas persetujuan peserta KLB mengadakan rapat khusus. Rapat yang diikuti 27 DPD PDI menelurkan 3 keputusan. Pertama, di hari terakhir itu, memberi batas waktu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk mengadakan sidang paripurna. Jika tidak, cabang-cabang PDI seluruh Indonesia akan mengambil alih KLB. Kedua, menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI periode 1993 sampai 1998 dan menjadikan 27 pimpinan DPD PDI sebagai anggota formatur untuk menyusun kelengkapan kepengurusan organisasi. Dan ketiga, mengupayakan Budi Haryono masuk ke pengurusan DPP PDI dan tak akan menyerahkan penyusunan DPP PDI kepada pemerintah. Hal yang sebenarnya diinginkan oleh DPP Caretaker. DPP PDI Caretaker pimpinan Latif Pujasakti segera bereaksi. Sebelum batas waktu, semua pimpinan DPD PDI dipanggil. Dalam pertemuan selama 30 menit itu, disepakati pelaksanaan sidang paripurna dan 8 orang diutus menghadap Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet. Namun hingga pukul 00.00, sidang paripurna belum juga digelar. Padahal izin pelaksanaan KLB sudah habis dan tidak akan diperpanjang lagi. Disinilah kelihayan Megawati memanfaatkan situasi tampak sangat jelas. Di saat situasi tak menentu, saat pelaksanaannya habis, sementara KLB belum membuahkan hasil, Mega mengambil inisiatif. Di depan peserta KLB, dia menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDI 1993-1998. Secara de facto saya sudah menjadi Ketua Umum DPP PDI. Secara de jure memang belum. Karena itu saya minta saudara-saudara tetap tenang.
silakan diam di sini. Harapan saya ketika semua bisa menegakkan konstitusi partai yang kita cintai, saya tidak ingin ada keributan dilakukan oleh sementara pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah saudara-saudara sanggup? Kata Mega dalam pidatonya saat mengambil alih forum KLB. Dan pertanyaan Mega di kalimat terakhir itu langsung disambut gemuruh peserta. Sanggup. Begitu pidato Megawati berakhir, sekitar 500 polisi dan pasukan anti huru-hara datang dan membubarkan KLB di asrama Haji Sokolilo itu. Namun, Mega telah menggenggam kemenangan. Meskipun pemerintah secara resmi belum mau mengakui, namun masa PDI telah merasa memiliki pimpinan baru. Andaikan saat itu Megawati tidak mengambil inisiatif untuk memaklumkan dirinya sebagai ketua partai, sangat mungkin jalannya sejarah PDI akan lain dan Megawati boleh jadi tidak akan jadi ketua partai. Sebab jika KLB buntu, bisa dipastikan penyusunan kepengurusannya akan diserahkan atau diambil alih pemerintah. Jika ini yang terjadi, sudah pasti pemerintah tidak akan memilih Megawati yang dari awal sudah diperkirakan akan memperoleh dukungan luas dan bisa membahayakan posisi penguasa Orde Baru. Dan pada akhirnya keberanian Megawati memaklumkan dirinya sebagai ketua partai secara de facto itu memang benar-benar menjadi kunci penentu. Meskipun ketua DPP Caretaker Latif Pujo Sakti menganggap bahwa KLB telah gagal dan karena itu pernyataan Megawati tidak sah, angin politik akhirnya berubah. Karena gelombang massa PDI dan arus bawah yang mendukung sangatlah kuat, pemerintah akhirnya dengan terpaksa merestui Mega sebagai pemimpin partai. Hal itu terbukti tampak kesulitan Munas PDI yang dilaksanakan 22 Desember 1993 di Jakarta mengesahkan Mega sebagai ketua partai. Meskipun bukan berarti tidak ada pihak yang masih berusaha menjegalnya. Dari kenyataan ini setidaknya terbukti bahwa Megawati tidak segoblok yang dibayangkan banyak orang lantaran dinilai belum memiliki cukup pengalaman dalam berpolitik. Dari awal dia sudah memegang dan mampu memainkan kartu kunci. Tanpa kemampuan itu tampaknya mustahil bagi Mega bisa menjadi pemimpin partai. Tapi memang meskipun sukses menjalankan strateginya, kekuatan Mega belum saatnya untuk diperhadapkan dengan kekuatan penguasa. Hal itu terlihat meskipun diterima sebagai ketua partai, Mega harus mau berkompromi dengan pemerintah. Akibatnya Mega tidak memiliki kebebasan penuh memilih sendiri orang-orang yang akan didudukkan di kepengurusan partai. Dia harus mengakomodir atau juga memasukkan orang-orang dari faksi-faksi yang berseberangan atau tokoh-tokoh yang didukung penguasa ke dalam kepengurusan partai yang dibentuknya. Orang-orang yang menjadi seterunya karena menjadi anggota DPP Caretaker seperti Ismunandar dan Sutaryo Suryo Guritno serta Geri Mbatemoi dari kelompok potensial harus didudukan sebagai ketua. Mereka berdampingan dengan orang-orang kepercayaan Megawati seperti Sekretaris Jenderal Partai Alex Litai, Bendahara Laksmana Soekardi, Ketua Litbang Kwi Kian Gi, dan Mangara Siahaan sebagai salah seorang ketua. Dan sebenarnya Mega bukanlah tidak menyadari bahwa kompromi ini suatu saat akan menjadi ganjalan dalam perjalanan partai. Tapi memang tampaknya baru sampai sebatas itulah kekuatan daya tawar Mega terhadap hegemoni politik rezim Orde Baru. Di pihak lain penguasa juga memahami kondisi semacam itu. Artinya rezim Orde Baru menyadari sepenuhnya bahwa Megawati memperoleh dukungan arus bawah yang sangat kuat. Jika ini dipatahkan saat itu juga, perkembangannya justru makin buruk dan itu akan merugikan penguasa. Karena itulah penguasa pun bersedia kompromi dengan merestui Megawati menjadi pemimpin partai dalam Munas PDI. Namun tetap penguasa berada dalam posisi yang dilematis. Sebab jika fenomena megamania ini dibiarkan tanpa hambatan, bakal membahayakan posisi penguasa di bawah rezim Orde Baru. Karena itu sebelum Munas PDI digelar, pemerintah menurunkan tim intelijen agar Mega bersedia mengakomodir tokoh-tokoh PDI yang bisa disetir penguasa. Dengan cara ini penguasa berkeyakinan bisa mengendalikan atau bahkan membendung langkah Mega secara halus atau secara tidak langsung di kemudian hari. Dan hal ini akhirnya memang dilakukan penguasa.